ngalap berkah, mengharapkan keberkahan dari hal-hal yang terkait orang soleh. Apakah bekas-bekas orang soleh, bekas minumnya, sisa makannya, pakaiannya, anggota badannya, atau bekas-bekas peninggalannya, rumahnya, kuburannya, dan lain sebagainya. Tabarruk, ngalap berkah, sama sekali bukan syirik, bukan jalan menuju kesyirikan. Boleh bertabarruk tidak hanya bekas-bekasnya Nabi, tapi juga bekas-bekas orang soleh yang lain. Tabarruk, ngalap berkah, tidak syirik, sama sekali bukan jalan menuju syirik, malah dianjurkan. Kenapa antum katakan syirik, Ustadz? Hanya karena ada ulama berpendapat, ulama belakangan. Kemana ilmu antum, Ustadz? Kemana ilmu antum? Kenapa hanya fanatik, buta yang ada, tidak bisa mengkaji dengan ilmiah? Malu kita, Ustadz, malu. Sebagai da'i salafi yang merasa berada di atas kebenaran, ternyata tidak bisa berpikir dengan ilmiah. Suatu hal yang masyhur di tengah kehidupan kaum muslimin, posisi orang soleh itu disukai, dicintai. Kemudian sebagian kaum muslimin membawa anak-anak mereka agar kemudian disentuh oleh orang saleh supaya mendapat berkah. Sebagian kaum muslimin mengambil sisa minuman orang yang mereka anggap saleh untuk mendapatkan berkah. Sebagian kaum muslimin berusaha untuk bersalam bersama orang saleh untuk mendapatkan berkah, dan yang lainnya baju orang saleh, sandal orang saleh, dan yang lainnya. Ketika kita tegur mereka, kita mengatakan ini tidak benar, mereka berdalil dengan apa yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat dalilnya, sunnah Rasulullah. Ya akhi, antum melarang kita. Para sahabat berebut air, sisa air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berebut mengambil rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi ketika cukur rambut di Amul Hudaybiyah, perang Hudaybiyah, Nabi suruh bagi-bagikan kepada sahabat rambut saya ini. Tidakkah para sahabat berebut untuk bersalaman bersama Rasulullah? Tidakkah ketika Rasulullah SAW mengeluarkan dahak lalu kemudian beliau muntahkan dahak itu dipegang oleh para sahabat, digosokkan ke tangannya, mengambil berkah? Ya akhi, apa yang ente larang? Kenapa ente mengatakan ini salah? Hadis Nabi SAW dan amalan para sahabat kepada Nabi SAW. Adakah dalil yang lebih hebat daripada perbuatan Nabi dan perbuatan para sahabat kepada Nabi SAW? Bingung kita. Dalilnya kuat dan hadis-hadisnya sahih. Lihat jelinya ayat Al-Quran, tegasnya Allah. Lihat standarisasi pemahaman para sahabat. Ada sesuatu yang mereka kurang jeli di sini. Kita tidak mengingkari sahabat melakukan itu kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul kita adalah orang yang penuh dengan berkah, dan itu tidak ada khilaf. Rasul kita Muhammad SAW manusia yang hidup penuh dengan berkah, manusia terbaik, sehingga keringatnya diambil oleh sahabat untuk dijadikan parfum, karena keringat Nabi SAW harum. Dan banyak cerita tentang berkah-berkah yang para sahabat saling berebutan mengambil sisa air wudhu dan yang lainnya. Itu tidak kita ingkari, dalil-dalil itu tidak kita, itu sahih dan thabit. Namun saudara kita itu tidak jeli apa yang terjadi setelah Rasul meninggal.
Apakah tradisi pergi ke orang soleh dengan cara yang mereka lakukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mereka pelihara dan mereka lakukan kepada orang soleh setelah Rasulullah meninggal? Ada Abu Bakar, dan Abu Bakar ini manusia terbaik setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari lihat sejarah para sahabat. Apakah para sahabat yang melakukan itu kepada Rasul setelah Rasul meninggal, mereka melakukan hal yang sama kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Hasan dan Husain, cucu Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, kepada Abbas, paman Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul kita tercinta SAW. Apakah para sahabat melakukan hal itu kepada orang-orang soleh di zaman mereka atau tidak? Terbukti tidak. Apa yang mereka lakukan kepada Rasul, mereka tidak lakukan kepada Abu Bakar, mereka tidak lakukan kepada Umar, mereka tidak lakukan kepada Utsman. Tidak ada bukti sejarah bahwa mereka melakukan itu kepada manusia-manusia soleh ini, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardah, sahabat Nabi yang mulia, yang kita dan siapapun manusia di permukaan bumi akan mencintai dia, namun cinta yang tidak berlebihan, cinta yang hak, bukan cinta yang gulu dan berlebihan, sehingga menjadikannya lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri menyatakan Abu Bakar dan Umar lebih mulia daripada dirinya. Al-muhim, para sahabat tidak melakukan itu kepada Abu Bakar dan Umar, kepada Utsman dan Ali, kepada Hasan dan Husain, kepada Abbas, paman Rasul tercinta, Ahlul Bait. Mereka tidak melakukan itu. Fahamlah kita dari praktek para sahabat itu khusus untuk Rasul. Fahamlah kita, pemahaman saudara kita tadi salah, karena mereka melakukan kepada orang yang mereka anggap soleh berdalil dengan perlakuan para sahabat kepada Nabi, padahal itu khusus milik Nabi. Kalau itu milik seluruh orang soleh, pasti para sahabat melakukannya kepada Abu Bakar setelah Rasul meninggal, pasti para sahabat melakukannya kepada Umar setelah Abu Bakar meninggal, pasti para sahabat dan tabi'in akan melakukannya kepada Utsman setelah Umar meninggal, pasti mereka melakukannya kepada Ali bin Abi Thalib setelah Utsman meninggal, dan begitu seterusnya. Ada Zubair bin Awam, ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Mas'ud, ada kaum yang sangat banyak orang-orang soleh yang dijamin surga. Para sahabat tidak melakukan itu kepada mereka. Bukti pemahaman di tengah para sahabat itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melakukan sekarang, kita katakan ini tidak benar. Mereka berdalil dengan hadis. Kita pun tahu hadis itu, bukan kita tidak tahu hadis itu. Akan tetapi bukti pemahaman dari pemahaman para sahabat itu khusus untuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Zubair, orang-orang yang dijamin surga oleh Allah, mereka tidak lakukan itu kepada para sahabat yang telah dijamin surga. Orang soleh yang kita anggap soleh sekarang, demi Allah belum ada jaminan surga, belum ada jaminan surga. Siapapun orang soleh yang kita anggap soleh di permukaan bumi, yang paling soleh di permukaan bumi manusia yang kita anggap, kita wajib meyakini belum ada jaminan surga untuk orang ini. Karena bisa saja menurut kita soleh dan dia benar-benar soleh di sisi Allah, dan bisa sebaliknya, menurut kita soleh, ternyata di sisi Allah dia adalah orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada bukti otentik bahwa dia adalah pasti orang soleh dan pasti penduduk surga. Sementara Abu Bakar dan Umar pasti, Muhajirin dan Ansor pasti, namun lihat kaum muslimin tidak melakukan itu kepada mereka. Lahir pemahaman yang keliru karena tidak melihat bagaimana praktek amalan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.